Baru-baru ini, sosial media lagi ramai banget nih tentang kasus perceraian para artis Indonesia. Itu baru dari kalangan artis aja yang kelihatan, belum lagi dari masyarakat biasa. Kamu tahu nggak, kalau pasca Lebaran 2023 ini, antri pengajuan gugatan cerai di pengadilan agama itu meningkat loh. Kira-kira apa ya penyebabnya antrian pengajuan gugatan itu? Yuk kita bahas. Ngomongin perceraian, sebenarnya apa sih? Perceraian itu berarti berakhirnya hubungan suami dan istri. Tapi, cerai bukan hal yang mudah, guys. Untuk cerai butuh alasan yang cukup kuat, bukan cuma sekedar bosan kayak pacaran aja. Karena hal itu udah diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Nah, kasus perceraian di Indonesia ini terus terjadi nih dari sejak pandemi hingga saat ini. Pemirsa, di Padang, Sumatera Barat tercatat lonjakan jumlah angka perceraian. Penyebab perceraian beragam, tapi menurut Pengadilan Agama yang mengurus perceraian ini, pemicu terbanyak adalah reuni SMA dan reuni teman-teman kuliah. Angka perceraian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Penyebab perceraian didominasi ekonomi keluarga yang semakin terpuruk di masa pandemi. Berdasarkan data Pengadilan Agama, kasus perceraian di Kabupaten Indramayu hingga mendekati akhir tahun 2022 sebanyak 8.000 kasus perceraian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perceraian terus meningkat dari 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan 54%. Lalu dari 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar 15,3%. Ada sekitar 516.244 kasus perceraian di tahun 2022. Begitupun di 2003 ini. Baru awal tahun aja hingga bulan Mei, sebagai contoh di daerah Jakarta, menurut data putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, udah ada sekitar 1.600-an putusan gugatan perceraian. Dan ternyata kasus perceraian di Indonesia ini lebih didominasi oleh pengajuan cerai gugat dibanding cerai talak. Yang berarti pihak istri atau perempuan yang menggugat pihak suami. Wah, dari data sebanyak itu, kira-kira apa ya penyebabnya? Pastinya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian rumah tangga. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, ada 7 penyebab perceraian. Yang pertama, kasus perceraian kebanyakan karena pertengkaran, kekerasan, dan ditelantarkan. Yang kedua, karena perkawinan dini atau di bawah umur. Yang ketiga, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perkawinan Indonesia, syarat nikah KUA minimal 19 tahun, sehingga perkawinan anak yang baru berusia 19 tahun itu jadi meningkat. Yang keempat, remaja nikah karena hamil di luar nikah. Yang kelima, kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, ada sekitar 98,3% kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, usia perceraian di Indonesia itu kebanyakan di antara umur 20 hingga 30 tahun sebanyak 48,6%. Dan di bawah usia 20 tahun itu sebanyak 3,51%. Dan yang terakhir, faktor ekonomi yang jadi penyebab perceraian rumah tangga, karena kualitas hidup yang kurang sejahtera. Terus, dari tingginya angka perceraian di Indonesia ini, wilayah mana ya yang paling tinggi? Berdasarkan data terakhir dari Pengadilan Agama tahun 2022 lalu, wilayah yang paling tinggi itu Jawa Barat. Totalnya ada sebanyak 98 ribuan kasus perceraian. Lanjut, wilayah paling tinggi kedua ada Jawa Timur dengan total ada 88 ribuan kasus perceraian. Wilayah paling tinggi yang ketiga ada Jawa Tengah dengan total sebanyak 75 ribuan kasus perceraian. Menurut laporan Dirjen Peradilan Agama, dari 3 wilayah itu baru mencakup perceraian bagi masyarakat beragama Muslim aja, dan belum dari masyarakat agama lainnya. Lagian, buat mengajukan gugatan cerai itu juga butuh biaya loh guys. Berapa? Nah, beda-beda, tergantung dari jenis gugatan dan penempatannya. Kita ambil salah satu contoh yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Berdasarkan informasi yang ada di e-Court Pengadilan Agama atau salah satu layanan perkara secara online, harga untuk perceraian dimulai dari permohonan itu sebesar Rp135.000. Harga untuk cerai gugat sekitar 1,2 juta lebih, dan untuk cerai talak sekitar 1,6 juta lebih. Belum lagi biaya buat pengacara yang bisa sampai puluhan juta. Selain biaya, untuk proses sidang perceraian ini butuh berapa lama ya? Sidang proses perceraian ini nggak sebentar guys. Untuk tahapannya bisa memakan waktu 3 bulan, atau paling lama bisa sampai 6 bulan. Lamanya proses persidangan ini bisa dari beberapa faktor, yaitu pembagian hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan ketidakhadiran penggugat dan tergugat. Terus, upaya pemerintah dalam menghadapi perceraian yang tinggi ini gimana ya? Pemerintah sih udah ngelakuin beberapa upaya biar bisa ngurangin angka perceraian di Indonesia. Seperti mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Dari upaya ini, calon pengantin jadi lebih siap dan dapat ilmu dalam rumah tangga. Selain upaya dari pemerintah, sebenarnya untuk mengurangi angka perceraian ini, peran suami istri ini yang paling penting guys. Caranya dengan menjaga keharmonisan keluarga dan saling terbuka satu sama lain. Tapi balik lagi ya guys, perceraian itu nggak cuma ngasih dampak negatif aja, tapi bisa juga ngasih dampak positif sesuai sudut pandang masing-masing. Jadi gimana guys? Apa pendapat kamu soal isu perceraian yang meningkat ini? Share di kolom komentar ya! Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.